Kalau mau jujur sebenarnya Jokowi dan PDIP, PDIP dan Jokowi ini kan sudah talak 3. Bukan hanya terbelah, talak 3. Dia ngomong mendukung Prabowo, mendukung Ganjar. Saya bisik-bisik, saya ini pemimpin ke depan ini. Ternyata tidak begitu. Rakyat di bawah itu kan nggak bodoh. Oh, karena anaknya rupanya Ibarat kata pemain bola, pemain yang paling topnya kena kartu merah. Jadi, atau Ronaldo kena kartu merah. Beb, atau mengkartu merahkan diri. Sebenarnya kan orang kalau bicara etika, semuanya nggak ada yang beretika itu. Apa etikanya? Kalau panggung belakangnya pasti begini-begini. Sujud syukur ini ya. Lagi-lagi gimana? Nggak segitu, Begini sujud syukur. nggak segitu-gitunya. Oke, kita kembali lagi di Kabinet Bayangan. Saya Pak Presiden. Harus bergembira dong. Bergembira ya, karena bergembira karena kita masih ada di episode ini. Betul, ya. karena acaranya masih ada. Betul. Selama acara ini masih ada di peta, berarti pertahanan acara ini benar. Oh itu kan kata Soleman Ponto. Soal itu debat pertahanan. teorinya kayak gitu. Nggak, tapi Pak Presiden kita kan sudah sampai episode ini tuh artinya juga melewati banyak perjalanan. Ini kalau acara ini bisa dapat Piala Citra gitu kan? Enggak dong. Enggak dong. Beda, Minimal beda. KPI Award sama Kominfo Award lah bisa aja. Iya, tapi kita baru reshuffle kabinet Oh lagi nih, iya, Pak yang Presiden. oprek kemarin, Oprek terakhir kita sekretaris kabinet lah. Udah rekrut? Iya, udah rekrut ini top kita Dari impor dari Lampung. Akademi apa? Akademi Sekretaris Lampung. Militer. Enggak, sekretaris aja. Dia tugasnya menjembatani kita sama partai-partai koalisi. Oh yang kemarin kan nyuruh kita, malah nggak dikasih tahu jadwal. Kita yang ya kan? disuruh urus sendiri sama kawan. Iya, katanya udah gitu suruh bikin partai baru pula kita kan. Kapan nih kira-kira saya bikin Pak, partai? ya Bu Saskap, silakan Bu Iya Saskap. benar. Ya, perkenalkan dulu. Baik, perkenalan berarti Saskap kita saya Mevri Syari ya. benar. Saya sebagai yang junior kan katanya harus lebih ini ya, daun salaman dulu. Ya, terima kasih Bu Saskap ya. Seniornya, ya berarti udah boleh ya. Boleh ya. Jadi saya langsung lanjutkan aja tugas saya, karena takutnya saya di reshuffle lagi. Ya. Kalau kebanyakan dragging gitu ya. Gimana dunia persilatan? Dunia persilatan ini pastinya Mana, kita Dinda? akan buka seperti tadi kata Pak Presiden, kita harus happy-happy. Betul. Karena ada yang habis ulang tahun ke-51 partai ini di negara tetangga nih ya. Keren ya Saskap gitu ya. Iya, betul. Keren, boleh ya dilanjut ya. Tugas, Ya, tugas, dilanjut ya. ya. Tapi ini ada yang apa ya, menarik perhatian publik. Iya. Karena partai yang satu ini ulang tahun, tapi satu sosok yang diusung di Pilpres sebelumnya kok malah nggak hadir. Oh gitu. Betul. Minimal kalau nggak hadir itu kan fisik boleh nggak hadir. Minimal transfernya kan datang Iya. atau amplopnya kan sampai. betul. Iya. Ada amplop atau? Nah kalau itu kita harus bunga cross check, nggak? nanti kita cek ya sama yang bersangkutan. Tapi yang pasti dari Ketua Umum menyatakan bahwa memang yang diundang ini yang pasti datang aja. Oh bukannya biasanya dikasih undangan dulu baru bisa ketahuan pasti atau enggak datang. Nah itu kita Saya cross biasa check gitu lagi. kan. Normalnya Tapi kan gitu. Diundang dulu perkara kita mau datang atau bisa nggak datang kan urusan belakang. Nah biasanya kan juga undangannya kalau sekarang tuh kan virtual ya. Ya. Bisa lewat Mas? WA juga, Bisa kan? lewat aplikasi pesan singkat. Iya. Masalahnya tuh berarti udah nggak ada di grup apa gimana? Saya nggak tahu juga. Jangan tanya saya karena saya bukan sekretaris kabinet. Apa ini jangan-jangan secara udah mantan juga lagi dianggap Nah, ini? kalau ngomongin mantan, coba dikira-kira Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang terhormat dari negara bayangan, Ya. kalau diundang ke mantan gitu nikahan, ulang tahun, kira-kira datang nggak? Saya sih enggak lah, awkward lah nanti gimana, apalagi ngeliat di pelaminan sama orang lain. Lebih bahagia sama yang Kalau lain saya ya. pernah. Oh, datang. pernah. datang saya bawa kambing untuk memperlihatkan bahwa kehidupan saya lebih bahagia daripada kehidupan dia. Oh gitu ya. Aku lebih bahagia tanpamu ya. Betul. Kamu udah kayak Zulfan Lindan bawa kambing kamu. Tapi bentar dulu. Dari tadi kita bahas mantan. Memangnya yang satu itu udah jadi mantan? Kok nanya saya? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu loh. Sorry ya. Oh Bibi. Oke, kita kembali lagi di Kabinet Bayangan. Di rapat kabinet bayangan kali ini ya Bu Saskap, mantap ya. Iya, kalau tadi kan kita udah bahas soal ulang tahun kan, apalagi kemarin ada fotonya tersebar potong-potong tumpeng. Betul. Nah, pertanyaannya saya kenapa nggak dapet tumpengnya?
Lah itu tergantung. Anda kan jadi jembatan kami ke partai harusnya. Betul. Tapi Anda nggak bisa memastikan kami datang. Nah, kira-kira gimana kita mau nanya soal undangan, mengundang, datang nggak datang itu kemana nih sekarang nih? Tanya aja langsung ke Tanya langsung ke owner, dia. owner. Beliau ini kepala Badan Intelijen bayangannya Mas Ganjar. Ya. Oh, baik. Merangkap kepala Badan Intelijennya Bu Mega. Kadang-kadang juga kalau Pak Maruf butuh ya bisa juga. Hadir. Bisa Ya, juga. karena tadi Pak Maruf Pak udah pakai. Pak Mahfud juga. Pak Mahfud juga. Betul. Jadi hampir semua calon dia pegang ya. Benar. Jadi intinya tuh ada miss di mana tuh undangannya? Benar-benar nggak diundang berarti, Pung? Ketelisut ya, Bung? Enggak juga. Enggak dong, semua diundang, ada listnya. Aha. Dan memang dibatasi 51 orang. Oh, berarti dia di nomor 52. Nggak tahu. 51 gitu. Jadi begini ya, dasar dulu. Oke. Oh iya. Dasar dulu. Ulang tahun ini dibikin tidak mau menyita waktu daripada anggota-anggota DPR yang di lapangan dan yang ikut terlibat di caleg segala macam untuk datang ke Jakarta. Demikian juga DPD-nya ke Jakarta. Jadi dibatasi. Bikin di tempat masing-masing gitu loh. Strateginya begitu. Jadi memang menjaga supaya karena mereka keberatan datang ke Jakarta dengan waktu-waktu yang terbatas ini. Gitu. Oh, berarti Pak Jokowi kemungkinan di Zoom ya, ada di Zoom tapi. Apa ya? Pak Jokowi. Mereka kata Opung, mereka keberatan datang ke Jakarta. Berarti Pak Jokowi keberatan juga datang sebenarnya, atau enggak? Pak Jokowi ada acara, Bang. Gimana, Bung? Opung kan tadi bilang mereka ini keberatan datang ke Jakarta, makanya dibatasi. Pokoknya disampaikan semua undangan, ya kan. Nah tentu kan Jokowi kan sudah kasih jawaban. Dia lagi di mana? Di Filipina atau di mana gitu loh. Filipina. Ya udah. Tapi kalau siapa Hasto ngomongnya lain. Karena tahu dia udah akan ke Filipina, maka nggak perlu kita undang. Iya betul. Ya, itu bahasanya lah itu. Oke. Oke. Itu diperhalus. Ya. Itu Sabar dulu, Bib. diperhalus Kita bahasanya. perkenalkan dulu nih yang hadir Oke. nih semua ya. Ada Opung Panda, Kabinet Bayangan, Kepala Badan Bin Intelijen, Bayangan dari 03 Ganjar Mahfud. Mas Ganjar ya, ada Tapi Kepala Badan mukanya muka Intelijen. KGB Rusia ini mukanya sih. Opung, iya. Iya. Lebih ke Antonolik Karpov apa Judi Kasparov? Ya apa? dekat Judi Kasparov lah. Ya. Ada Bang Zulfan Lindan. Iya, Bang Zulfan Lindan ya, Kepala Badan Intelijennya Pak Prabowo. Antitesis ya. Iya. Udah cocok memang kumis Anda nih menegaskan Anda cocok jadi kepala Dan beliau Intel. siap ditempatkan di 01, 02, 03. Betul. Namanya Intel kan bisa di mana-mana. kan? Harus di mana-mana. Yang penting informasinya Kalau tersalurkan. kumis sudah sama lah ya. Oke. Kumis sudah sama. Kumis sudah sama. Berarti, Ini nih yang dari berarti tadi nih, Bang dari Zulpan TV ini nih, sudah Pak siap omon-omon ini. Iya. Udah lama dia nggak omon-omon, Bos. Ya kan? Yang ketiga, Yang ketiga nih Habib Abu. Habib Abu Siap. Kepala Badan Intelijen bayangannya Mas Anies Baswedan. Siap. Iya. ada pantun dulu nggak? Kasih pantun dulu, Bib. Habib biasanya ada pantun nih, kurang persiapan nih hari ini Oh, kayaknya. ada Ada, pantun. coba kasih tipis dulu. Hah? Kasih tipis dulu pantun. Oh, kasih tipis dulu. Iya. Aduh, kan saya kalau pantun memang mesti buka Stok agak banyak Catatan, ya. buka data di kata-katanya. Kalimantan banyak bekantan. Cakep, Cakep. cakep, Sedang di Sumatera banyak orang utan. cakep. Pas banget orang tua nengokin. Soal etik itu hanya pertanyaan. Mudah dijawab karena nggak pakai singkatan. Cakep. Jadi udah nggak ada tuh ya singkatan-singkatan yang nanya dulu. Nanti ada bagian soal etik ini nanti. Kita bahas. Dan juga tentu saja ada Kepala Badan Intelijen kita ya. Bayangan, Kabinet Bayangan ya. Ya, Dari Adipre. Adipre, Dr. Adipre. Ya. Luar biasa. Dari Madura. Tapi kita ke Adipre dulu lah laporan intel kita. Tadi Opung kan udah sebagai Jadi pendiri udah nggak PD Menteri Agama Perjuangan. lagi ya, udah berubah dia. Udah. Reshuffle. 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 Terlalu cepat reshuffle di kita. Bisa tiap minggu sini, Bib. Coba kasih dulu pemandangan dulu Pemandangan dulu kan tadi Opung soal sudah undangan-undangan ini. Opung ini sebagai pendiri PD Perjuangan loh. Ini bukan cuma politisi apa Bib. Ini pendiri PD Perjuangan. Nah, kalau dia ini bukan Ada di sekedar BPKB. PDI sebenarnya. Dia udah bapak bangsa. Iya. Bapak bangsa jiwanya juga kalau ngomong kelihatan gitu. Penggagas. Penggagas. Itu kan dari dulu udah kita sepakati. Penggagas kemudian tentu saja dong. Nggak mungkin nggak jadi pendiri. Jadi belum tentu pendiri itu menggagas.
Jadi penggagas tuh pasti sendiri. Iya, intinya ada di BPKB PDI lah. Ada di sana. Jadi kalau Oke. mau dioper Ali, Opung harus dapat Ya, bagian. udah PDI dari dalam pikiran kalau. Iya. Silakan dokter. Silakan. Jadi butuh laporan apa ini? Iya. Masalah Pemandangan undang ini. mengundang ini nih. Ya kalaupun toh mau diundang kan sepertinya tak terlampau diharapkan datang. Ya. Jadi Bahasanya dalam nih. ya kalau mau jujur sebenarnya Jokowi dan PDIP, PDIP dan Jokowi ini kan sudah talak 3. Bukan hanya terbelah, talak 3. Diterima talak 3-nya. Ah itu dia persoalannya. Cuman talak 3-nya nggak diucapkan secara terbuka. Ada 3 indikasi talak 3-nya itu. Satu nih, Jokowi jelas berbeda pilihan politiknya dengan PDIP. Nggak ada sejarahnya kader PDIP itu tak sejalan dengan putusan politiknya terkait dengan Pilpres 2024. PDIP jelas ingin menangkan Ganjar dengan Mahfud. Tapi kan kita tahu Pak Jokowi itu merestui Gibran, mendampingi Prabowo Subianto. Itu artinya Pak Jokowi pasti ke Prabowo dan Gibran. Itu satu indikasi. Yang kedua apa? Waktu deklarasi Ganjar dan Mahfud, tak ada juga Pak Jokowi di situ. 2 momen yang cukup sakral yang mestinya Pak Jokowi menjadi saksi sebagai kader PDIP. Nah yang ketiga, hari ulang tahun PDIP yang ke-51. Ini kan hari-hari spesial, momen-momen sakral, momen-momen penting. Pak Jokowi pun juga tak ada di situ. Itu artinya 3 indikasi inilah yang kemudian menebalkan saya sebagai intelijen kabinet bayangan memastikan bahwa Pak Jokowi dan PDIP sudah talak 3. Wassalam. Karena kalau ngomongin 51 tadi kan Opung bilang ya, ini kan sesuai usianya 51. Harusnya kalau nggak ada apa-apa masuk dong di urutan awal, ya nggak? Ya mungkin di waiting list. Kalau tak ada yang Kalau ada yang hadir, cancel ya, ada iya yang atau cancel. ada yang cancel. Jadi sebelum jauh diundang atau nggak diundang, Jokowi itu sudah menempatkan dirinya untuk dijauhi. Ini baru lagi. Waduh, lebih dalam lagi. Jadi kita nggak kecarian sama seperti tadi Hasto bilang, ya Jadi kan? udah sama-sama tahu lah ya. Iya, artinya dia sendiri pun nggak yakin aku punya nyali dia datang dengan kelakuan dia loh kepada PDI, kepada Ibu Mega. Kalau kandidatnya siapa nih maksudnya? Jokowi. Oh, iya. Kalaupun Jokowi diundang, saya yakin dia nggak datang. Oke. Karena bagaimana dia menghadapi, seperti menghadapi cermin, menghadapi kaca. Ya toh, macam mana dia melihat wajahnya Mega, wajahnya Ganjar, wajah yang lain itu. Nggak yakin dia. Jalan yang terbaik dia biar terhormat, ya berangkat ke luar negeri. Gitu loh. Nah. Orang jauh-jauh hari 3-4 bulan yang lalu udah tahu dong tanggal 10 Januari. Jadi bukan tiba-tiba gitu loh. Tapi masalahnya kenapa ada pilihan untuk tidak diundang itu? Nah, Nggak Iya. ada tidak diundang. Lah kata Opung nggak diundang. Sudah tahu dia mau pergi, ngapain diundang? Oh gitu. Kita kan lah untuk apa dia intelijen? oke. Atau jangan-jangan Opung memang sudah tahu tak mau diundang ini Pak Presiden, Siapa? makanya pergi duluan. Nggak, dia tidak menjadi unsur penting sekarang. Oh. Nah, Buat PDI Perjuangan, Wah. dia bukan menjadi faktor lagi. Kenapa Anda yang semangat nih? nah itu saya agak-agak Enggak, begitu. apalagi ada Itu jadi tadi catatan juga saya mencatat nih. ini. Iya saya dari tadi Tadi kan mencatat udah bilang nih. talak 3 lah, apalah. Oke. Itu baru dari dia. Bagaimana dari rakyat, dari pendukung. Nah, itu kan sosok Presiden Jokowinya. Gimana keluarganya? Kan ini kan yang anak mantunya juga, Masih ya walaupun yang PDI satu udah nyalon ya. Tapi kan yang satu kan masih kader juga. Ya lebih parah Tiga-tiganya lah. masih kader. Nah, Lebih parah lagi dong. itu gimana jadi Tupung? Ikan sudah viral. Tanggal 14 Februari kita akan mendukung PD Perjuangan, akan memilih Ganjar. Kata Gibran. Ada videonya, viral. Kata si Bobby dari Medan. Terus nggak ada etika, nggak ada tata krama, berbalik. Seharusnya logikanya, dulu saya katakan dukung Ganjar, sekarang enggak. Begitu. Tapi Opung begini, sebagai kepala intelijen kabinet bayangan, katanya dukungan itu dipaksa Opung, bener nggak itu? Dukungan siapa? Dukungan untuk mendukung 14 Februari mendukung Pak Ganjar, katanya Itu informasi yang Anda terima tuh. Oh ya? iya, informasinya Kayaknya begitu. kurang tulus gitu Gini wajahnya deh. atau gimana? Panggil dulu ahli ilmu jiwa, ahli wajah. Mukanya itu nggak ada tertekan. Iya, betul. Nggak ada. Rakyat jelata pun memahami. Iya. Paham mimik mikroekspresi Jadi dari dihadirkan. ilmu gestur, ya begitu apa adanya. Relax apa. Oke. Nggak ada beban. Cuma karena udah salah kaprah, waktu itu dipaksa, ditekan gitu.
Siapa yang menipu siapa ini sekarang? Atau udah menikmati ditipu. Iya, nah, Waktu itu belum ada keinginan. Ya. oh ini klarifikasinya nih, tapi boleh kita jeda dulu nih kita karena ada yang antri mau memberikan informasi juga, jadi kita akan kembali panas lagi ini, nanti. lagi panas. Rapat kabinet kita teruskan. Panjang, masih panjang. Ya, jadi Silakan, Bu Saska. jangan emosian dulu semuanya, tenang. Kita akan kembali usai jeda. Emang saya bicara panggung depan. Karena saya ada di depan. Kalau panggung belakangnya pasti begini. Sujud syukur ini ya. Lagi-lagi gimana? Nggak segitu-gitunya. Cuma paling mengatakan Legend kabinet bayangan. Itu aja. Udah tahu cara mainnya dia. Oke, kita kembali lagi di Kabinet Bayangan. Silakan Bu Saska, dimainkan lagi. Saya mau melanjutkan Kayaknya tadi, Anda silakan melibatkan yang tadi kayaknya ingin disampaikan gitu. Karena kan kita kalau di ruang diskusi seperti ini harus memberikan semuanya ya. Oke, tapi sebelumnya Bu Saska, kalau kita lihat tadi pengamatan kepala intelnya Mas Anies ini melihat bahwa Mas Gibran dan Mas Bobi memberikan dukungan kepada Mas Ganjar itu tulus. pakai analisis micro expression. Iya, gimana Bib? Ya betul. Kalau lihat ungkapannya ya nggak ada merasa berdosa. Saat Nyaman itu. aja sudah apa yang dikatakan. Itu kan gesturnya. Tapi memang perpolitikan di sebelah sana nih memang agak hangat ya. Mungkin karena faktor talak 3 yang dikata beliau itu bertahap berjalannya. Gitu. Jadi tidak keluar dari kata-kata talak 3, tapi kenyataannya talak 3. Talak 3 dalam tindakan ya. Dalam tindakan. Ini pandangan kita melihat di gestur media. Makna politiknya talak 3 buat orang yang lagi berkompetisi nih bersama atau selama ini ada di oposisinya Pak Jokowi lah. Kalau buat saya nggak ada masalah. Saya pikirin siapapun. Yang penting saya bersama kemenangan Anies. Sama hamba Allah Habib. Hamba Allah. Anies Mohaimin. Jadi yang terjadi di sebelah sana apa dan sebagainya. Saya nggak mau ikut dapur kawan-kawan kita. Biar dapur itu berjalan sendiri. Dia matang, dia masak, dia tanak atau dan sebagainya. Tapi kalau berandai-andai boleh nih Bib ya. Nanti misalnya Mas Anies jadi presiden gitu kan. PKS ulang tahun. Mas Anies keluar negeri gimana? Rasa hati Habib kira-kira. Kayaknya nggak akan terjadi kayak begitu. Akan Karena langgeng. permisalahannya juga nggak pas. Kenapa? Jadi kalau dia tahu PKS dia tahu taksis pemenangan. Sehingga pasti diatur baik-baik. Istilahnya kalau kata Opung, dari berapa bulan sebelumnya udah tahu hari hanya. Nggak mungkin. Ya di internet juga udah jelas ulang tahun PDI hari Iya, apa. bukan hanya di internet, sejarah perpartaian, apal semua. Dan Saya aja apal, makanya si Bunga sebelum diundang nggak diundang, Bunga saya kirim. Jadi sebenarnya harusnya inget tanggalnya itu sama kayak inget ulang tahun keluarga lah ya. Sama aja kayak ulang kemerdekaan. Oh, ulang Partai tahun. besar loh bukan PDI. persoalan itu. Di HP-nya Pak Jokowi itu kan ya ada kan, sudah ada itu bunyi alarmnya. Reminder. Seminggu lagi akan ulang tahun PDI sudah ada itu. Makanya keluar negeri. Ya. jadi gimana Bang Zulfan? Anda lihat ini sebagai kepala intelnya Pak Prabowo ini gimana Anda lihat ini? Kalau saya begini, persoalan talak 1, talak 3 ini. Kan saya sudah lama meneropong sebagai badan intelijen ini. Sebagai kepala BIN saya sudah lama melihat bahwa Jokowi pasti akan mendukung Prabowo. Oke. Oke. Sudah lamanya tuh dari kapan sih Bang sebenarnya? 22 Mei Wah. 2023. Pas Itu sejak Opung masih Yakin konsisten itu. tuh, yakin Iya kan tuh. kita ribut sama Opung gitu. Iya, Saya kan sejak, dan itu ada videonya nyebar kemana-mana kan. masih teguh Iman Opung tuh waktu itu tuh. Kan? Jadi sejak 22 Mei 2023 saya mengatakan apapun alasannya Jokowi pasti mendukung Prabowo. Besar. Oke. Ya, itu kan. Itu namanya terawangan politik. Nah itu sebagai badan intelijen kan Jelas. harus begitu melihatnya. Kalau enggak ngapain kau jadi kepala intelijen? Tapi sudah katanya. dilaporkan ke presiden ya pada saat itu. Ya, Sebagai intelijen. ya presiden angguk-angguk aja. Kira-kira begitu kata presiden. Tidak diiyakan, Tidak tapi diiyakan. tidak ditolak. Hanya saya tanya waktu itu Pak Presiden wakilnya siapa?
Pak Presiden ya masih di sekitar yang survei-survei. Belum ada Gibran waktu itu kan. Belum. Nah, jadi kita ikut survei kata Presiden. Ya kita sebagai kepala BIN iya aja kan. Tapi kita lihat juga dari belakang kayaknya arahnya ke sini nih yang terjadi sekarang nih. Tapi itu kan tanda-tanda Pak Jokowi akan mendukung Pak Prabowo. Iya. Tapi kalau tanda-tanda sampai se-ekstrim ini hubungan antara PDI dengan Pak Jokowi atau Pak Jokowi dengan Bu Mega, Anda udah tahu nggak? Udah Tahu ada nggak dari kapan? roots Ya, ke itu sana? sudah pasti. Artinya begitu dia kita persepsikan, memposisikan Pak Jokowi dukung Prabowo, pergeseran itu mulai terjadi. Ya kan? Pergeseran itu pasti pelan-pelan kan terjadi. Mulai Itu Kaisang masuk jadi ketua umum PSI. itu ada babak-babaknya kan? Ada. Relawan Trennya, dulu sama PDI, relawan. habis itu apa gitu ya. Ah, terus. Dan yang paling nyata itu kan ketika Kaisang menjadi ketua umum PSI. PSI, ya kan? Nah ini kan persoalannya begini. Ini kalau kita bicara, ini kepala BIN kan bicara harus jelas. Oh iya dong. Betul. Jelas. Yang Tidak boleh laten dan tidak yang, faktual. yang laten dan yang manifest gimana? Jadi begitu Pak Jokowi itu sangat kecewa ketika Ganjar dideklarasikan oleh Mega. PDIP. Tentu di sini Ibu Mega. Dia mendadak sudah sampai sana disuruh balik dan sebelumnya dia tidak tahu. Kan gitu. Dia tahunya kan tidak, kalau dia tahu pasti dia nggak pulang dulu ke Solo. Dia kan pulang dulu ke Solo. Ntar dulu, itu harus aku koreksi itu laporan intelijen saya. Itulah yang digambarkan, digembar-gemborkan keluar. Padahal realitas sebenarnya tidak begitu. Jadi gimana? Realitas sebenarnya Ganjar itu 2 hari sebelum deklarasi sudah nginap di Batu Tulis. Menjadi hotline dengan Jokowi. Deadline. Dengan Jokowi perlu hotline, Mega belum bisa ngambil satu keputusan karena kepada Puan belum clear. Dan orang banyak tidak tahu itu. Ya. Butuh waktu Mega mau membicarakan ini, pilihan yang jatuh bukan Puan, tapi Ganjar. Jokowi tahu itu. Maka kemudian setelah itu sudah oke, Ganjar ngelapor ke Jokowi. Jokowi terbang datang. Dan selanjutnya mereka pulang bersama. Kenapa bukan Mega yang Apa? yang panggil, Apanya? yang kasih tahu ke Jokowi? Kenapa Bukan soal Mega. Memang udah sepakat Mega sama Jokowi taruh Ganjar. Ya, artinya kan Ganjar begini Pak, ini penghubung. Aduh, ini kalau memang perdebatan gini intelijen nih. ini kan perlu bukan berdebat sebenarnya. Oke. Bukan. Mencari nilai-nilai kebenaran. Ya ini laporan intelijenku gitu loh. Oh ya. Laporan intelijen. Tapi laporan intelijennya Bang Zulfan nggak seperti itu. Pak Jokowinya, Karena nggak lengkap informasinya. Nanti dulu. menurut Anda Pak Jokowinya nggak tahu bahkan waktu itu. Pak Jokowi tidak tahu. Ah. Artinya dia sampai ke Solo, kemudian tiba-tiba besok ada deklarasi. Oke. Dia mendadak balik Udah lagi. bagi-bagi amplop. Enggak dong, dia nunggu dia juga dong waktu deklarasi itu. Ada dia kok. Loh iya, hari hanya nunggu Kita dia. telepon Pak Tetapi Jokowi kan nih, kayaknya informasi ini pas nih. sebelumnya, Beda mazhab dalam pemahaman. informasi sebelumnya kan tidak diinfokan. Sebab kalau diinfokan, dia tidak perlu ke Solo dulu. Dia pulang dulu kan gitu. Dia tetap stay di Jakarta. Ini kan dia balik dulu, kemudian mendadak balik lagi. Kan gitu. Kan biasa presiden bolak-balik kan biasa, saya juga sering bolak-balik di sini, Pak Kabin. Ya itu presiden nggak ada kerjaan. Anda Kalau kan presiden nganggur memang. sibuk mana ngapain dia bolak-balik. Tapi Pasti begini, banyak tapi kerjaan. begini. Kalau intelijen Negara dari bayangan. ini kan beda persepsinya. Yang bisa menikmati dari talak 3 antara Jokowi dan PDIP kan salah satunya Amin. Oh iya dong. Gimana tuh, gimana? Ini kan pecah kongsi ya. Orang-orang penting PDIP dan Jokowi itu berkah bagi Amin. Baru saya mau ngomong, itu keberkahan. Berkah betul. Tapi kan nggak Berkah. pantas Jadi- diungkap. Jadi tepuk tangan. Biarkan Kabin aja yang Kalau dulu kan seakan-akan setelah Ganjar dideklarasikan oleh PDIP, karena Ganjar juga bagian dari proposal yang diajukan oleh Jokowi, ya orang beranggapan pemilu 2024 sudah selesai. Jadi Pilpres sudah bisa dipastikan pemenangnya adalah Pak Ganjar Pranowo. Tapi ceritanya nggak begitu. Ya. Kan at the end of the day-nya ternyata Pak Jokowi lebih merestui Gibran bersandingan dengan Prabowo. Yang tepuk tangan pertama, yang amin-amin panjang sejak pertama, memang intelijen PKS sama pendukungnya. Senang betul
ternyata raksasa yang enggak akan begitu mereka ya. hadapi Bahasanya itu. enggak senang betul, enggak juga. Apa tuh Senang bahasanya sedikit. Karena kita Senang sedikit. sebagai warga tuh melihat politik, kita dewasa, Oke. matang, kita juga pengen demokrasi terbaik. Tapi memang faktanya begitu, yaitu namanya adalah sodakoh amal jariah. Ya kan, artinya apa? Faktanya begitu. Bahasa Vietnamnya. Bukan seneng banget tapi amalnya. Enggak. Berarti Bahasa ini Vietnam ladang cocok blessing in tanam disguise elektabilitas Coba juga berarti. begini ya, apapun kita sebagai bin di negara kita ini atau lembaga intelijen, prinsipnya bukan sodok menyodok, patah mematah. Intinya membangun bangsa. Ah, itu kan panggung. Itu panggung depan. Panggung depan. Belakangnya? Memang saya bicara panggung depan. Karena saya ada di depan. Kalau panggung belakangnya pasti begini. Sujud syukur ini ya. Lagi-lagi gimana? Gak segitu-gitunya. Cuman paling mengatakan Intelijen, kabinet bayangan. Itu aja. Udah tahu cara mainnya dia. Ini lebih dalam ilmunya. Jadi dia memahami gestur dan memahami psikologis. Ya. Berarti udah cocok nih. Tapi setuju. Anda ikut Sujud syukur. membuat cipta kondisi juga nggak sampai Oh, sujud syukur. Sujud syukur. Nazar-nazar kita tuh udah bilang ada bahwa dari itu, Iya, ada dari hashtag itu ya. adalah fakta yang memudahkan kita bekerja. Keren nggak tuh bahasa? Ini makin banyak yang tersesat. Ini. Nah, coba Bun. Coba. Kenapa saya katakan tersesat? Apa yang dikatakan tadi? Yang paling diuntungkan PDI Perjuangan. Kenapa? Lah kok gimana? Ya, cepat dia menunjukkan sikapnya, cepat kita tidak dibebani Jokowi. Tapi kan jadinya kebagi. Dia sudah selesai. Tidak faktor yang menentukan lagi buat kita. Ya, salah. Itu loh. Di internal kita dia bukan lagi orang yang dipercaya, dia ngomong mendukung Prabowo. Mendukung Ganjar. Saya bisik-bisik, saya ini pemimpin ke depan ini. Ternyata tidak begitu. Ya. Rakyat di bawah itu kan nggak bodoh. Oh, karena anaknya rupanya. Oh, ditinggalkan Ibu Mega. Oh, ini kita malah beruntung. Terbuka kedoknya. Oh, jadi yang beruntung PDI dan Anies Baswedan Oh iya. dalam konteks Iya, ini. nih? iya. Oh, berarti yang paling rugi Anda dong, Pak Prabowo nih paling rugi. Gimana tuh? Kepala Intel. Sekarang kan begini, kalau kita lihat, ini kan kajian intelijen ini tajam. Dikasih judul dulu sama kawan Bu. Ya. Ketika Soeharto dulu, kita mempelajari membandingkan Soeharto. Ketika menteri-menterinya itu ada 5-6 orang mundur, Soeharto tuh goyah. Ya kan? Kan goyang dia. Akhirnya pada akhirnya dengan alasan itu dia meletakkan jabatan. Tapi Jokowi, walaupun dia tahu bahwa menteri-menteri terutama yang di-endorse oleh PDIP, ada menteri-menteri lain apalagi yang hadir-hadir kemarin di dalam acara HUT misalnya, ya kan? Artinya bahwa dia sangat kuat. Kan gitu, sangat kuat. Oleh karena itu mau ini untung diambil oleh 01 ataupun 03 misalnya. Gak ada urusan. Karena posisi dia tuh jelas. Istilahnya kalau dalam orang sholat, kaki itu nggak gantung, kaki itu Ibarat kata pemain bola, pemain yang paling topnya kena kartu merah. Atau Ronaldo kena kartu merah. Beb atau mengkartu merahkan diri. Tapi kalau kita lihat-lihat nih ya, kemarin itu juga kan ulang tahun, ya kan? Kemarin hari Rabu ulang tahun. Iya. Tapi ada yang malam mingguan apa minggu maleman tuh dinner berdua. Oh, iya. Ingat nggak? Oh iya. Tiga. Itu 1 hari sebelum debat ya? Nah, Ah. itu gimana tuh? Itu drama Korea itu. Oh. Orang sudah paham itu. Cari itu rumah makan 1000 apa rasa lah. Itu Jangan kan disebut drama nggak pentas-pentas endorse. drama Korea. Jadi rakyat itu udah tahu itu permainan-permainan nggak ada pengaruh. Show off kayak begitu udah nggak ini. Cuma terus terang kembali saya garis bawahi, PDI Perjuangan itu sudah Terbebas. Ya, PDI Terbebas. Perjuangan itu sekarang sudah terbebas. Iya. Alhamdulillah gitu loh. Pecah bisulnya maksudnya. Jadi kalau istilah dia tadi sujud-sujud itu udah sujud-sujud. Oh iya, Berterima kasih. sujud PDI berarti. Iya. PDI juga sujud syukur juga. Iya bersyukur dong. Tapi Daripada selama ini jadi beban yang sukar diapakan, terutama ke kader. Pak, gimana Pak? Kita 2 kali melawan Prabowo, memenangkan Jokowi. Kok sekarang kita harus memenangkan Prabowo? Bagaimana nih Pak? Bingung rakyat. Betul. Sekarang dengan begini rakyat nggak bingung lagi.
Demarkasinya jelas. Demarkasi jelas. Gitu loh. Tapi kalau mau jujur yang dapat faedah sodakoh elektoral yang paling banyak ya Pak Prabowo. Prabowo Subianto. Oh ya. Dengan tak perlu kerja yang agresif, tak perlu kunjungan kanan kiri seperti Amin dan Ganjar, elektabilitasnya menjulang. Itu nggak bisa dibantah. Jadi ada limpahan elektoral dari pendukung-pendukung Jokowi non PDIP. Itu karena kerja badan intelijennya. Ah, itu dia maksud saya. Artinya apa? Memang ada limpahan faedah elektoral yang diamini secara diam-diam. Ini rezeki nomplok ini. Nah, bahasa pendukungnya Prabowo. Jadi Anda gimana sih? Semua dapat berkah elektoral. Dapat berkah. Cuman Amin yang paling dapat dapat berkah ini PKS, kemudian ada Prabowo Subianto. Saya baru dengar yang dapat faedah juga adalah teman-teman PDIP versi Opung. Loh bukan versi, faktanya. Oh, fakta. Tidak Ini ada namanya versi. kesetaraan dalam Ini keberpihakan. kalau saya lihat dari segi badan intelijen, dari segi intelijen, Manifest yang dimaksud oleh Opung. intelijen Opung ini bukan persoalan hanya dalam konteks persentase, tetapi adalah satu sikap politik yang jelas. Kan itu sebenarnya. Bukan bicara soal elektabilitas, tetapi bahwa ada satu sikap politik dengan begini akan jelas apa yang akan dilakukan dan tidak lagi mendua. Oke. Ketergantungan itu tidak ada. Ya kan? Itu kan maksudnya kan Iya, iya, gitu ya. Iya. Gitu. Ya, makanya kami kadang-kadang sering diskusi juga Itu berdua. tajamnya di mana itu? Hah? Tajamnya di mana? Iya kan intilnya Iya. harus ngelihat tajam. Iya. Itu tajamnya di mana, Bang? Tajam apanya? Kan Abang yang bilang tadi intelijen tuh harus ngelihatnya tajam. Iya. Itu tajamnya di mana? Ya, tajamnya itu tadi bahwa kalau orang kan berpikir seolah-olah keuntungan itu, berkah itu kan tadi dalam konteks Kalau berkah itu sedikit, Bang. Yang banyak itu faedah namanya. Nah, iyalah. Lebih jadi agak tebal Tapi membalagoh. gini, Pak Adi Pre, kepala Intel kita nih. Pertanyaannya, tadi kan mendapatkan berkah. Amin dapat berkah paling banyak. Prabowo dapat berkah. Opung merasa ada berkah pula. Betul, ke betul. Opung Di ini kan. PDIP. Nah buat Pak Jokowi sendiri, apakah hubungan yang memburuk ini itu akan mengkoreksi kesaktian dan kekuatan Pak Jokowi? Oke, Nah, kita bahas itu break dulu. usai jeda. Sekelas Jokowi yang mengatakan aku mendukung Prabowo. bukan mendukung Ganjar, kemudian dia koreksi itu. Saya tidak mendukung Ganjar lagi, saya sekarang Prabowo. Itu baru dia Gentle. gentle. Dengan sekarang munafik. Ya, kita masih bahas nih di rapat kerja Kabinet Bayangan. Kalau tadi udah sempat disebutin 01, 02, 03 semuanya meraih keuntungan. Nah, Ya. sosok Joko Widodonya dapat untung nggak nih? Iya. Coba, dapat berkah nggak? Faedahnya dapat nggak? Iya. Atau mungkin malah kekuatannya, kesaktiannya tadi jadi terkoreksi nggak tuh gara-gara Silakan, kita tunggu hubungan yang intel buruk kita. ini? Yang paling banyak faedahnya baik secara elektoral ataupun secara hubungan politik tentu dengan Prabowo Subianto. Karena dengan PDIP agak wassalam ini. Kalau anak muda sekarang bilangnya The end. gue lu the end, ya kan? Anak muda lama itu. Udah lama ya. Bos, Waktu lu muda itu. Berarti masih zaman pager bang, zaman pager. masih zaman BlackBerry. Kalau anak muda sekarang start aja belum. Iya, Nggak iya, mungkin end mereka. Ya itu yang dapat faedahnya. Jadi memang Pak Jokowi itu paling diterima dan welcome-nya, ahlan wa sahlannya, memang hanya di kubu Prabowo Subianto. PDIP tentu sudah tidak mau dalam konteks ini. Apalagi Amin yang menurut intelijen kubunya Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu, Bang Zulfan, ini ya memang antitesanya yang saya kira memang tak berharap apapun. Jadi wajar kalau kemudian dalam beberapa debat 1 dan debat ketiga, sangat agresif betul itu Anies menyerang Prabowo Subianto sampai bilang omon-omon sama ndasmo etik itu kan. Itu menegaskan bahwa Prabowo Subianto dianggap sebagai representasi politik dari Pak Jokowi. Di kubu Amin ya Pak Jokowi bukan siapa-siapa, tak diharapkan apa-apa. Di PDIP sedikit banyak memang strategi komunikasinya mulai diubah. Dulu memang tampil agresif, memention secara langsung, tapi belakangan itu kontraproduktif. Karena semakin keras menyerang Jokowi pada saat yang bersamaan, pendukung-pendukungnya itu memang lebih banyak mendukung Prabowo Subianto tanpa diperintah. Makanya belakangan strategi komunikasi politiknya agak kalem. Jokowi dianggap memiliki penetrasi, Jokowi dianggap menjadi replika dari politiknya Pak Ganjar dan seterusnya.
tentu dengan harapan pendukung Jokowi yang telanjur pindah ke Prabowo secara perlahan pindah lagi ke Pak Ganjar Pranowo. Itulah yang sepertinya kenapa ada makan malam antara Jokowi dan Pak Prabowo yang dianggap sebagai drama Korea sama Opung. Kenapa? Karena bagi Pak Jokowi itu menebalkan satu pesan bahwa Pak Jokowi di 2024 satu dukungan politiknya namanya Prabowo Subianto. Jangan lagi dikait-kaitkan dengan yang Nggak usah lain. ditafsir-tafsir lagi. Tak usah Nggak usah ditafsir-tafsir. diterka-terka. Tapi ini cetak biru, ini sudah ditebalkan. Jokowi makan malam hanya dengan Prabowo Subianto yang saya kira memang tegak lurusnya 14 Februari. Masalah dukungan Jokowi kemana masih ngundang pakar micro expression ini kan. Cuman kan bagi pendukungnya Ganjar, bagi PDIP, bagi Opung, ya Pak Jokowi mau apapun sudah nggak peduli. Jadi beban. Udah nggak jadi beban. Mau dukung Ganjar tak masalah, dukung Prabowo tak masalah, dukung Anies juga tak masalah. Ya suka-suka Jokowi, bagi mereka sudah tak terlampau diharapkan. Nah, tapi kekuatannya Pak Jokowi akan terkoreksi nggak dengan hubungan yang makin memburuk dengan PDI ini? Nanti batu ujinya 14 Februari. Hasil terawangnya? Kalau tidak terjadi satu putaran, tentu kekuatan politik Pak Jokowi itu terkoreksi. Kalau mau jujur, anggaplah survei-survei yang memang kredibel saat ini, menempatkan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka itu kan 44 sampai 45%. Sorry to say, kalau mau jujur, itu suara Prabowo 2019 yang lalu, tanpa ada bantuan dari PDIP. Jadi Prabowo hasil Pilpres 2019 bantuan Jokowi. itu, iya tanpa bantuan Jokowi maksud saya. Itulah dia. 4 sekian persen saat ini Itu Prabowo bantuannya Subianto Habib dulu. belum. Udah pindah ke Anies kan. Dulu kan Kenapa? Habib kan dukung Prabowo. Artinya apa? Pendukung Prabowo totally itu tidak semuanya mendukung Prabowo lagi di 2024, ada yang lari ke Anies. Begitupun dengan pendukungnya Jokowi, tidak semua mendukung Jokowi, mengalihkan dukungan kepada Prabowo, tapi pendukung Jokowi ada yang tetap di PDIP, ya kan? Ada lari yang ke Anies, ada lari yang mendukung Prabowo Subianto. Inilah yang kemudian menebalkan. Sekalipun publik sudah tahu arah politik Jokowi di 2024, elektabilitas Prabowo Gibran hanya mentok di angka 44, 45, 46 per hari ini. Itu artinya kalau mau kita sebut rata-rata itu adalah angka elektabilitas yang didapatkan Prabowo saat itu maju Pilpres 2019 berpasangan dengan Sandiaga Uno. Mestinya kalau pendukung Prabowo solid, Jokowi solid, ya minimal 50% ya sudah didapatkan di bulan Januari ini jelang pencoblosan 4 Februari. Oleh karena itu, menurut saya ini batu ujinya tinggal 30 hari, 1 hari. Bahasa Madura 31 hari itu namanya. Bahwa apakah 50% plus 1 yang diinginkan sebagai syarat untuk satu putaran itu bisa dicapai atau tidak. Oke. Melihat kekuatan sekarang, artinya Jokowi faktor kurang begitu berpengaruh buat penambahan Pak 02. Pak Prabowo itu gimana kepala Intel? Ya intelijen itu ada yang perlu dirahasiakan juga. Kita tidak perlu apa yang manifest Dan apa yang laten. apa yang laten. Yang laten itu kami tidak boleh mengungkapkan kepada publik. Nanti biasa, kami ini kan merasakan. Begitu kami ngomong apa adanya, misalnya elektabilitasnya naik, surveinya naik, langsung dicurigai kan gitu. Oleh karena itu untuk menghindari hiruk pikuk seperti itu, makanya kita simpan-simpan dulu lah. Jadi kalau saya lihat ya, kembali kalau boleh, dari segala kalkulasi hitungan tadi, normaliternya sekelas Jokowi yang mengatakan aku mendukung Prabowo. bukan mendukung Ganjar, kemudian dia koreksi itu. Saya tidak mendukung Ganjar lagi, saya sekarang Prabowo. Itu baru dia Gentle. gentle. Dengan sekarang munafik. Dia pergi makan, dia pergi apa, kasih tahu dong. Anakku yang 2 itu juga sudah dikoreksi. Yang pernah Gibran sama Kaisang mengatakan mendukung Ganjar, sekarang tidak lagi. Siapa yang munafik, Bung? Apa? Siapa yang munafik? Yang tidak melakukan itu. Ya, itu. Orang ambil kesimpulan dong. Ya caranya Jokowi itu kan sudah mengatakan dukung Ganjar. Ya. Rakyat itu dia punya andil yang kuat membingungkan rakyat. Apa itu maksudnya seorang presiden? Apa itu maksudnya seorang tokoh? Membuat rakyat makin bodoh, membuat rakyat bingung. Dia fair, jantan. Saya tidak dukung lagi Ganjar Pranowo. Dulu sempat saya katakan saya sudah salah. Yang benar sekarang Prabowo dan anaknya. Begitu dong. Pemimpin itu dari mulutnya itu ada meterai. Tapi kalau boleh saya simpulkan dari bahasa Opung,
rakyat yang akan menilai nanti. Iya, ya ini rakyat yang menilai. Dia bilang, loh, dulu dia dukung. Dia kan ngomong di stadion utama, Ganjar, Ganjar, menang, menang. Dia ngomong di Rakernas, aku bisik-bisik. Bukan dikatakan kalau kau terpilih, begitu kau dilantik. Itu apa itu? Drama-drama Korea kayak gitu. Terus habis itu makan sama Prabowo, kemudian apa dengan Prabowo, apa itu? Mungkin kita ini Sayang di akhir jabatannya itu dia bikin satu reputasi yang sangat menyedihkan. Dan disitulah PDI Perjuangan diuntungkan. Rakyat sekarang sadar, oh bukan Jokowi lagi, Ganjar rupanya. Pung, kalau ada yang bilang gini Pung, tanpa Jokowi, PD Perjuangan dan Mas Ganjar mungkin Mas Ganjar berat masuk putaran kedua. PD Perjuangan mungkin akan terkoreksi suaranya dibanding 5 tahun dan 10 tahun yang lalu. Gimana Pung? Enggak lah. Ada yang bilang gitu. Enggak, salah itu. Tersesat itu. Enggak ada. Enggak ada dong. Sekarang malah rakyat sekarang dicerdaskan, rakyat sekarang diingatkan yang benar. Apa itu yang benar? Melihat sosok dia yang ternyata tidak gentleman. Etika dan moralnya dipertanyakan. Nah, You bayangkan nggak? Aku pilih sekarang Ganjar Pranowo. Terus kemudian tiba-tiba, kalau yang betul-betul kesatria, saya tidak pilih lagi Ganjar. Saya sekarang pilih Prabowo. Itu baru legendaris dia. Ini kan tidak. Mr. Adi Pre, ini menarik nih omongan Opung ini. Ini Jokowi ini dan karena berkaitan dengan omongannya Bu Mega yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan sampai ke titik ini bukan karena presiden, bukan karena menteri, tapi karena rakyat, kata Bu Mega. Ya. Nah ini kan sebuah simbol yang mengatakan ya seperti yang Anda bilang tadi, talak 3 tadi gitu kan. Nah gimana menurut Anda memang angka secara elektoral PDI sama Jadi Pak peristiwa Jokowi ini tadi, peristiwa yang tadi itu menjadi talak 3, aku setuju. Ya. oke. Peristiwa itu, ya itu menjadi bisa Pidato Bu Mega, pidato Bu Mega tadi. disamakan tuh dengan talak 3 sudah. Tapi ini semua kerja dia. Ya. Ini semua prestasinya Jokowi. Ya. Dia buat peristiwa ini karena kerjaan dia, gitu loh. Jadi Betul. jangan diputar-putar. Enggak, ini soal elektabilitas PDI. Saya mau tanya elektoral ini Opung. Iya. Setelah Jokowi pull out atau talak 3, Dan- ini mana yang makin nyusruk atau makin Dan naik dulu-dulu juga apakah ketampan Jokowi PDI akan sampai ke titik ini dari analisis elektoral Anda? Ada dua hal yang berbeda. Bicara tentang elektabilitas partai, PDIP per hari ini masih menjulang. Nyaris tak ada partai politik satupun yang mengungguli PDIP. Even Gerindra yang saya kira sudah menanam, bercocok tanam elektabilitas dengan mengusung Prabowo maju 2014, 2019, 2024 misalnya. 3 kali. Per hari ini elektabilitasnya itu masih di bawah PDIP ya. Meski jaraknya sudah mulai tipis sebenarnya. Yang ingin saya katakan adalah ada loyal voters yang saya kira tidak bisa digerus secara otomatis sekalipun ada talak 3 antara Jokowi dan PDIP. Minimal pada level partai. PDIP itu bisa menatap pileg itu rada-rada aman. Kalaupun toh turun mungkin dia tidak akan terlempar masuk dalam, tidak terlempar dalam apa namanya dari 3 besar itu. Prediksi saya PDIP itu kalau nggak nomor 1 ya nomor 2 per hari ini. Karena Golkar itu belum sampai 2 digit di survei. 8 kalau nggak 9. Yang 2 digit per hari ini yang menyusul PDIP secara signifikan hanya Gerindra. Tentu karena ada faedah-faedah elektoral yang dibangun oleh Prabowo Subianto ya. Nah yang kedua memang harus diakui dengan terkonfirmasinya Jokowi misalnya lebih dekat kepada Prabowo dan Gibran, pendukung-pendukung Jokowi non PDIP, pendukung-pendukung Jokowi non PKB, non Nasdem itu memang migrasinya kepada Prabowo dan Gibran, itu nggak bisa dibantah. Buat Kepala Intel Anies ini ya. Ya kasih pantun dulu satu. Gimana nih buat efek, ini kan tadi Opung mengatakan bahwa ini ada hal-hal yang tadi agak mengerikan kata-katanya ya. Itu buat Yang mana mengerikan? tadi Opung kan kasih Kata-kata Opung mengerikan. kata-kata Opung tadi mengerikan. Kalau melihat kondisi politik kayaknya Sudah udah tidak sesuai kata perbuatan segala macam. Tidak sesuai moralnya, etika. Bukan etiknya. mengerikan, itu mendidik ke masyarakat, lebih cerdas lagi. Kami yang ngeri Opung. kami ngeri dengar cerita Opung itu tadi. Kalau Opung udah dari dulu ngerti Buat pendidikan Dijawab politik dengan publik itu pantun gimana? aja. Ya, kasih dulu, Kasih dulu. Pergi ke hutan mencari kayu. Cakep. Yang didapat ternyata kayu jati. Cakep.
Jika sahabat ketemu teman baru, tak perlu kita menjadi sakit hati. Tapi ini ngomong Jadi kalau saya melihat ya, ini ada peristiwa sejarah kebangsaan yang sangat berat sebenarnya. Kalau kita mau belajar. Pengungkapannya sebenarnya Profesor Doktor yang layak bicara. Kenapa? Karena ini pendidikan anak bangsa kita ini dihadapi dengan situasi yang secara legacy berbahaya. Dan dunia menyatakan demikian. Jadi dunia itu juga melihat perkembangan perbedaan antar zamannya Soeharto. Apa yang dilakukan berapa puluh tahun baru keluarganya. Ini baru berapa tahun. Apalagi yang terjadi. Jadi ini menurut saya sesuatu delegasi yang tidak baik. Yes. Harusnya yang lebih tajam harusnya profesor. Profesor, kita minta profesor bicara. Ya, profesor gimana? Cuman masalahnya kalau profesor ngomong ada argonya Pak. Apalagi Kita bayar. Loh, kita nggak ada yang gratis. Profesor bicara kita bayar. iya, apalagi yang nyuruh Dengan badan intelijen tim yang lain. Anda tadi udah digalang ya. Anda dapat bonus demografi yang berbeda. Keresahannya Pak Prabowo ke Mas Anies kemarin di debat soal etik, soal masa lalu, soal saya pernah membiayai, macam-macam hal-hal yang kemudian akhirnya memantik perdebatan panjang ini. Problematika nggak? Ya Dijawabnya lebih asik. alamak Jang ini udah break dulu. lupa kita ini. Kita break dulu. Kami akan segera kembali. Dia kira ini YouTube kali. Tapi ya, tidak pantas juga sebenarnya kalimat itu keluar dari beliau. Anda tidak beretika dengan kayak begitu. Karena itu faktor kalau feeling saya pribadi, emosional. Emosional dan baper. Nggak perlu baper sebenarnya, biasa saja. Kita masih di rapat kerja Kabinet Bayangan. Ini masih terakhir tadi bicara soal etik ya. Etik pantas nggak pantas gitu. Karena Tidak kalau pantas Anda bicara Nah, etik. Kemarin itu kaget saya. seperti iya benar. Waktu tayangan itu jadi kaget ya. Ingat katanya Pak Prabowo Subianto ini juga bahkan bilang nih ya, nggak boleh asal bicara. Kata gitu, harus dengan data-data yang ada, jangan karena ambisi menggebu-gebu menyesatkan rakyat. Nah, tapi nggak disebut sih memang sebenarnya di awal itu untuk siapa. Tapi pas dielaborasi baru tuh disampaikan. Nah, Anda tidak pantas bicara etik. Anda tidak pantas bicara etik. Silakan, Bang. Ya saya sebenarnya kan soal etika ini semuanya relatif ya. Sesuatu yang kita anggap melanggar etik bisa juga orang lain menganggap itu tidak melanggar etik. Itu soal biasa. Ini kan sebenarnya persoalan berangkat dari ada perasaan-perasaan dan sentimen-sentimen politik yang sudah berjalan sebelumnya. Ya akhirnya yang muncul ke permukaan itu adalah bicara soal etik. Sebenarnya kan orang kalau bicara etika semuanya nggak ada yang beretika itu. Apa etikanya? Iya kan? Nah, mengapa tidak beretika? Karena debat sendiri ini dirancang untuk tidak untuk memunculkan etika. Karena tidak berangkat dari ide dan gagasan. Bicaranya adalah case. Orang kan kalau bicara kasus kan begitu. Pasti akan menyinggung seseorang. Akhirnya bicara food estate. Bicara alusista yang barang katanya beli yang bekas dari Qatar. Ya, kemudian juga bicara persoalan hubungan masa lalu yang tidak sedap, kata orang kan gitu. Itulah yang akhirnya muncul ke permukaan yang kata Opung Panda bilang ini dari segi pendidikan politik apa yang mau kita tangkap dari persoalan debat capres. Enggak, tapi apa yang memicu Pak Prabowo, Pak Kepala Intel itu sampai sebegitu Emosi. Gemoisian, Iya. gemoy dan emosian. ya itu bahasa Pak. Ya begini. Itu bahasa di Twitter ya, bahasa Dan trendingnya. Mas Anies jangan bicara etika namanya. Maksudnya begini, Itu karena apa pemicunya apa ya? ada persoalan Anies itu mengatakan berapa kali diulang dia tidak akan maju sebagai calon presiden kalau Prabowo maju kan gitu. Itu dulu. Dulu kan. Kan belum dijawab kepikiran itu waktu itu. sama Ya, artinya kan itu masih menjadi satu pegangan, ya. Nah, kemudian itu kan tetap menjadi base-nya bagi Prabowo tuh, lo kok ngomong etika sih? Janjinya dulu begini. Kan ini bicara soal janji, Tapi itu udah dijawab kan oleh Pak Anies. ya.
penjelasannya. Itu hanya maksudnya 2019. Ya. Ya tapi kan dia bilang 2019 kan sekarang, dulu kan waktu dia ngomong pertama kan enggak. Itu loh, ya kan? Jadi kan bisa begitu, ya kan? Lentur kan ini, bicara kelenturan kan. Nah, oleh karena itu ketika Anies ngomong etika, Prabowo balikkan lagi. Lah, you tidak pantas ngomong etika, Anda sendiri begini. Itu loh. Nah jadi ini persoalan-persoalan lama terbuka kembali. Ketika ada kasus saling serang menyerang yang terjadi. Jadi kalau saya melihat apakah ada etika, ya nggak ada. Ganjar juga tidak beretika, ngapain ngasih nilai orang 5. Ya kan? Terus desa-desa Anies, kau kasih, Pak Anies kasih dong, berapa dong, sebut dong berapa. Nah, gitu kan? Nggak perlu, ini apa ini? Ini presiden, camat aja nggak kelas seperti ini, berdebat seperti ini. Apalagi presiden, itu maksud saya. Nah, kemudian yang satu, mendengar ada desakan dikasih nilai sekian, dikasih nilai emosi kan gitu, bawa perasaan, ya nggak perlu. Oleh karena itu saya katakan bahwa kalau bicara etika, memang debat ini disetting untuk tidak beretika. Berarti yang bawa perasaan, yang tadi kebawa emosi tuh? Loh iya kan itu akibat tadi kan, Ya, akibat itu persoalan Pak nilai, Prabowo berarti? ya ada persoalan nilai, ada persoalan skor kan gitu yang diberikan kepada Capres 02 kan, Capres 02 akhirnya kelihatan seperti emosi misalnya, iya kan? Menunjukkan satu sikap dengan perasaan. Anda tidak pantas untuk bicara etika, kata Pak Prabowo ke Kata Pak Pak Anies. Prabowo ke Pak Ya, Anies. itu kalau menurut saya tidak pantas juga sebenarnya kalimat itu keluar dari beliau. Anda tidak beretika dengan kayak begitu, karena itu faktor kalau feeling saya pribadi emosional dan baper. Nggak perlu baper sebenarnya, biasa saja. Karena itu ungkapan-ungkapan debat tuh biasa kayak begitu. Jadi cuman sebelum apa-apa tuh sudah kelihatan arahnya, kayak maunya pikirannya udah ke lain gitu. Jadi kayak Victor lah kasarnya gitu. Victor itu apa, Bang? Pikiran jadi kayak kotor gitu, jadi dugaan-dugaan yang aneh-aneh. Padahal biasa-biasa saja. Bukan dia pikir tadi pikir Skoda. Kawan koalisi habis. Kalau dipikirin dengan tenang-tenang saja, tidak emosional kayak begitu, relax itu masalah. Enjoy aja sebenarnya. Ya karena gini Pak Intel, relax itu kan karena kita tidak di situ, tidak dalam posisi itu. Ya namanya kita pengamat. Ketika ya makanya. Kalau kita pengamat lebih pintar biasanya. Makanya. Intel, bukan pengamat. Orang yang Hari ini ada Intel. Bukan. yang Intel ada yang dalam mengamati. posisi, iya. orang yang berada dalam posisi itu dan situasi ruang debat itu yang sangat, kalau kita lihat itu kan kurang nyaman, kemudian ada situasi yang menekan, ya akhirnya muncullah. Kurang nyaman gimana? Kita kalau lihat ya, kasus kepala-kepala negara, memang etika tuh di atas segalanya. Inti masalah hukum itu etika sebenarnya. Gitu. Coba lihat di Jepang berapa kali. Cuma gara-gara gagal untuk corona, mundur. Gagal untuk apa lagi? Ada berapa orang itu Jepang itu? Ya, tapi Artinya kan apa? Ketua Mahkamah Agungnya udah mundur. Mahkamah Agung siapa? Ya, Ketua Mahkamah Konstitusinya kan udah mundur kan. Dimundurkan. Ya apapun alasannya lah, tidak. Ya, tidak kalau di kita menolak. kan etika mana? Udah ngejeblak begitu aja nggak mundur. Sebagai ketua MK loh ya. Ketua MK misalkan kayak di Indonesia. Nah, artinya apa? Kalau menurut saya Anies kenapa berbicara gitu? Dia ingin menyampaikan kepada publik bahwa sesungguhnya etika ini bagian yang paling tertinggi sebagai seorang pemimpin. Di Riau, dia menitik beratkan bagaimana dulu Pak Prabowo quote unquote mati-matian sudah mendukung Mas Anies untuk menjadi calon gubernur. Ya. Udah habis-habisan lah mendukung Mas Anies. Tapi kok kemudian perlakuannya seperti ini? Kok ada, makanya tadi bicara lagi standar etikanya. Nah, Anda melihatnya seperti apa tuh? Concern Pak Prabowo tentang bagaimana relasi dua orang ini sehingga muncul problem etik yang katanya agak Ya serius. gini. Kalau Tunggu kecewa, dulu, ini biar lurus dulu. Ketulusan mendukung orang, itulah aku mau ketulusan keikhlasan Pendeta ini kadang-kadang main membantu motong aja. sesuatu. Dengar dulu, konsekuensinya jangan diungkap lagi. Dulu sudah tulus, dulu sudah begini, nggak diungkap lagi. Jadi harus move on gitu ya, Ya Pong? sudah, artinya ya sudah begitu. Gitu loh. Opung juga pernah cerita, Opung mengenalkan Jokowi di Sumatera Utara. Loh, bukan.
Artinya Opung juga kesal sama Jokowi. bukan kan, katanya tadi. ada momennya, ada waktunya, ada tempatnya gitu loh. Berarti PDI legowo dong sama Pak Jokowi sekarang meninggal. Sangat legowo, malah bersyukur. Bagaimana kau? Pakai sujud segala. Iya, bukan legowo aja. Mau dicontohkan cara sujud yang baik? boleh, Bang Irfan. Dilanjut Bang, Malah tadi. pulang cepat. Iya, jadi makanya tadi kan kalau kita bicara dari sudut pandang kekecewaan, itu akhirnya yang muncul kan seperti itu yang kita lihat. Ya, tapi kalau kita bicara dari segi ketulusan itu kan beda lagi. Ya. Ya kan? Artinya tapi kan selalu Adi ini kalau kita bicara ketulusan dia menolak. Mana ada Bang politik ketulus, nah, kan gitu. Kan berapa kali kita dia Gak ada politik ingin masuk surga, gitu iya, aja. iya. Itu Nah, walaupun sebenarnya ada. Walaupun sebenarnya ada. Artinya kan sikap kesatriaan seseorang. Ya kan? Ya sudah. Itu urusan saya membantu kamu, itu sudah selesai. Sekarang kita mau menuju ke depan seperti apa. Nah, kalau misalnya Pak Prabowo membantu lagi kedua kali, itu bahaya. Istilah orang kan keledai itu nggak ada yang mau 2 kali masuk lubang, apalagi orang kan gitu. Apalagi ini kan udah masuk juga nih kemarin rame abis debat masalah serang personal sama profesional. Nah ini abu-abu juga nih gimana nih? Kenapa Presiden sampai menanggapi itu? Ya sebenarnya perdebatan soal etika itu kalau dibikin makalah judulnya itu etika dalam teks dan konteks. Wadah. Jadi kalau etika itu bisa ditinjau dari berbagai perspektif. Kalau bicara tentang etika semua orang pasti kena ada ukuran-ukuran yang disebut tidak etis. Anies misalnya kan dihitung tuh apa yang kemudian dianggap sebagai tidak etis. Dulu diusung Prabowo kok sekarang jelek-jelekin. Bahkan ada siapa itu pendukung Pak Prabowo yang mengatakan dulu waktu ngusung Anies Pilkada Jakarta sampai gegadain lahan-lahannya Anies segala macam tuh ingin menghitung betapa Anies dulu yang diusung kok sekarang justru agresif menyerang. Itu etis dalam konteks teks dan itu berlaku bagi siapapun termasuk Ganjar misalnya, termasuk Mahfud, termasuk Gibran bisa dicari soal hal-hal yang dianggap tidak etis. Apa? Seorang gubernur kalau dia tidak bisa menuntaskan semua kerjaannya sampai tuntas itu juga nggak etis secara kepemimpinan dan moralitas dalam politik. Tapi kalau bicara tentang konteks yang disampaikan oleh Anies itu adalah soal putusan MK dan MK-MK yang meloloskan seseorang yang tidak cukup umur kemudian bisa bertanding. Kan itu yang sebenarnya konteksnya. Sumber utama yang dibicarakan oleh Anies. Ditambahkan dalam debat yang ketiga yang disebut dengan tidak etis itu karena begitu banyak pengelolaan kebijakan di Kemenhan misalnya yang dinilai menurut Anies melibatkan orang-orang dalam ordal-ordal termasuk food estate. Tapi kan Pak Prabowo Subianto nggak tinggal diam disebut sebagai orang dalam tanda kutip tidak punya etika. Makanya diskakmati juga. Anda tidak pantas Prof bicara tentang etika karena Anda pun juga tidak punya etika dalam konteks yang lain tentu saja. Anda dulu pernah diusung oleh Gerindra, oleh Prabowo Subianto sampai gadaikan lahan-lahannya yang banyak disebut-sebut itu untuk maju dan menang di Pilkada DKI. Kok justru sekarang ini susu dibalas air tuba. Kan begitu kan? Oleh karena itu Kan itu kan sebenarnya. Oleh karena itu etika itu kalau bicara teks dan konteks dua hal yang nggak selesai. Saya jadi ngerti kenapa Pak Prabowo bikin program Susu gratis. Kalau akarnya itu kan karena adanya tadi yang udah terbukti ya di MK-MK udah diputuskan tuh terbukti melanggar etik. Ya. Jadi kalau bicara etika masih pantas nggak nih 02 ngomongin etika? Nah, kalau Nanti itu dulu, kan kita masih jeda dulu. ya Jangan jeda dulu, kita tutup konklusinya dengan satu pantun. Waduh, ini saya diambil alih nih. Sore-sore bermain wayang, Asik. sambil main memakan biskuit. amin. Amin sekarang jangan deh. Saat tepat tak perlu meradang, tampil elegan bikin simpati. Masuk tuh. Bungkus. Di mana ini? Oke, kita lanjut di segmen berikutnya. Nah Prabowo itu sebenarnya bagi para pendukungnya di framing dan dibingkai sebagai sosok yang negarawan. Sekalipun digebuk oleh Anies dan Ganjar tapi tak nyerang balik. Kan itu yang dimunculkan. Sehingga sikap kenegarawanan itulah yang kemudian melahirkan tangisan-tangisan yang begitu banyak viral di media sosial.
Oke, kita kembali lagi di segmen yang keberapa ini? Udah lupa ya. Rapat kabinet bayangan Rapat kita. kabinet bayangan dan langsung saja, Ses. Iya. Kita mau langsung bahas soal etik tidak Ya, etik etik. tadi. Silakan Iya. Bang Sulfan. Iya, atau Opung mungkin ada Masihkah pantas 02 Masihkah bicara pantas? etik? betul. Oh, soal MK tadi. Iya. Makanya saya katakan itu kan masih dalam perdebatan. Iya kan? Kalau bicara etika menyangkut MK, itu kan perdebatan. Kan udah diputuskan tapi kalau melanggar. Menurut Abang sendiri ada yang salah nggak secara etis sehingga Mas Anies sampai bilang wah jangan ngomong etik lagi nih Pak Prabowo, ini Anda ada problem. Nah, makanya saya kan terus terang dalam konteks ini nggak punya kapasiti untuk menilai itu. Anda kan kepala intel ya Prabowo, gimana? Ya tentu kalau saya sebagai pendukung Prabowo mengatakan ya karena menguntungkan ya itu sudah selesai persoalan itu. Iya kan? Sudah persoalan. Final and bending. Harus diingatkan dulu atribusinya hari ini nih, kawan. Ya, jadi sudah selesai. Apalagi yang mau kita perdebatkan? Bahwa sekarang kita bicara kekhawatiran-kekhawatiran, efek dari situ, persoalan dinasti politik, persoalan terbangunnya demokrasi atau tidak, itu kan yang sekarang sedang menjadi kekhawatiran. Tadi kan misalnya bahwa apakah ini akan menjadi apa tadi? Kalau dalam hukum itu kan disebut jangan sampai ini menjadi presiden kan gitu. Nah, itu kan kekhawatiran kita kan. Jurisprudensi. Nah, kalau ini menjadi presiden, ini kan bahaya kan gitu. Besok misalnya ada sesuatu hal yang kita hadapi lagi, kita dengan gampang melakukan perubahan-perubahan, penggantian-penggantian dengan melakukan segala cara misalnya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Gitu. Oke. Baik. Nah, Kita ada laporan kita ada laporan lagi. Ini nih lagi rame nih ya. Kalau kita lihat ada beberapa apa ya tren-tren lah di sosial media. Apalagi kemarin pasca debat ada yang nangis berjamaah. Ya. Oh. Jadi nangisnya ini merespon. Biasa kalau jamaah ada imamnya nggak? Nah itu melihatnya Nih. dari mimik dan gestur Pak Prabowo Subianto saat berdebat. Jadi netizen ini bisa dicari ya, jadi jangan ditanya netizen yang mana, karena itu bisa langsung dicari tuh. Merespons mimik dari Pak Prabowo itu dinilai tersakiti di sini atas statementnya dari Anies Baswedan Saya melihat begini, saya jawab aja. dan Mas Ganjar. Jadi setiap figur itu ada yang mencintai atau pengikut yang Fanatik. fanatik and emotional. Ketika penyanyi rock siapa meninggal? Michael Jackson. Bukan Michael Jackson. Michael Jackson juga. Terus Atau Mbak Surip deh, Mbak Surip. atau Mbak Surip Mbak Surip. atau Umi Kalsum. Malah bukan sekedar nangis, bunuh diri. Sejak kapan Umi Kalsum nyanyi rock ini? Umi Kalsum nyanyi rock ini sejak kapan? Oh dia bukan penyanyi rock kalau Umi Kalsum. Ini kan salah satunya. Ini contoh. Ini contoh. Ya, Kalau ketika Intel harus banyak contoh. wafat itu wah rame di jalanan. Wah ada yang loncat bunuh diri apa. Jadi sebuah tangisan itu ekspresi daripada kecintaan kepada orang yang dicintai merasa terzolimi. Gitulah kira-kira. Gitu. Maka wajar. Tapi nangis itu nangis tidak hal yang terlalu punya makna. Cuman kayak lihat talent Amerika, dengar lagu lagi enak, begitu bagus dapat, oh bagus, nangis sampai kayak gitu. Biasa. Tapi di sosmed juga rame itu loh yang kalau untuk pendukung ya, ngomongin pendukung nih ya, pendukungnya Amin, Nazar Pemilu. Itu juga berarti nggak biasa, itu biasa aja gitu. Makanya saya bilang sesuatu itu bisa terjadi karena cintanya. Tapi kalau nazar dengan nangis berbeda. Oh, beda. Kalau nazar itu kan artinya dia berniat. Kalau seandainya nanti ini menang, saya akan melakukan sesuatu. Kalau dia tidak lakukan itu bahaya dia. Kan gitu. Jadi hutang. Hutang. Nazar. Buhala biasa itu yang kayak gitu. Jadi itu jadi beda. Kalau nangis ini kan Ekspresi. memang dia insidentil, spontanitas. Gitu kan. Sama kayak saya misalnya contoh, ketika Piala Dunia dulu Maradona kena kartu merah, saya sedih dan tidak mau nonton bola 10 tahun. Ini kenyataan nih Bang. Jadi Rusia kemarin nggak ikut ya, nggak nonton. Nonton saya. Oh nonton. Udah lewat 10 tahun. Bib. Oh. Nah, tapi kan ini apa yang dia kena kartu merah lawan Jerman ya. 90 tahun 90. 90. Iya. Karena dia seharusnya tidak kena kartu merah.
Tapi sekarang kan Nah, udah ada kira-kira TV. gitulah tanggapan tadi spontanitas. Oke. Seharusnya Prabowo tidak pantas dilakukan seperti itu sehingga mereka menangis. Oke. Tapi ini Coba. urusannya jadi urusan sentimental nih, Bang Adi. Menyerang pribadi, mengolok-olok. Ini kan ada yang junior, ada yang senior. Bahkan ada kemarin juga sempat ada tragedi salaman. Nggak jadi nggak salaman. Nah, Oh itu fakta itu. Hah? Kalau itu fakta salaman nggak salaman. Karena memang begitu nggak ketemu, terus kan dia bilang, kan saya lebih tua, kata dia. Jadi prosesnya kebetulan itu, kalau menurut saya, ya mungkin karena sudah situasi yang nggak nyaman, jalan aja kan biasa. Ketika kalau nggak nyaman jalan aja udah. Coba Bang itu Adi. nggak soal Mas Anies ya. Ya, kalau dalam teori komunikasi politik ada yang disebut dengan istilah agitasi dan propaganda. Ini kan propaganda pasca debat. Semua paslon itu mencoba untuk membangun satu framing yang dinilai menguntungkan dirinya. Nah, Prabowo itu sebenarnya bagi para pendukungnya di framing dan dibingkai sebagai sosok yang negarawan, sekalipun digebuk oleh Anies dan Ganjar tapi tak nyerang balik. Kan itu yang dimunculkan. Sehingga sikap kenegarawanan itulah yang kemudian melahirkan tangisan-tangisan yang begitu banyak viral di media sosial. Cuman kan orang bertanya, apakah nangisnya ini by design, lillahi ta'ala, kebetulan, atau nangisnya Bombay? Nah ini yang sepertinya memang harus diverifikasi. Bagaimana caranya? Yang nangis itu tanya, kau nangis beneran atau bohong-bohongan? Dicek Nah, satu-satu itu aja tuh ya. masalahnya. Bombay itu bohongan maksudnya. Bohongan ya, nangis Bombay Bombay sama itu. nangis Bombay sama nangis Nangis Kalkuta Bombay ini itu beda maksudnya ya? nangis kena bawang Bombay. Berarti ketahuan nih nggak pernah masak. Kalau nih ya. saya lebih Tapi- cenderung ya, lebih cenderung Mas Adi ya. Jadi ini karena rasa terharu aja. Oh. Karena cinta. Ya terharu. Jadi bukan juga karena merasa terzalimi apa gitu kan. Dia terharu aja. Kok Prabowo nggak marah ya? Bang Zulfan, kalau yang nangis 1-2 orang mungkin orang menganggap ini alamiah. Tapi kalau nangisnya itu barengan, ini seakan-akan ada Ya satu masalahnya dirigen terharu sambil yang bawa. orkestrasikan Makanya secara tadi kolektif. kalau kata Bang Zulfan, kalau jamaah itu pasti ada imamnya. Harus nangis berjamaah ada imamnya Makanya ya. itu, saya Oke. bilang tadi yang bawa bawang Bombay itu siapa? Nah, itu Nah, itu yang kita cari ya. Tapi kalau ngomongin debat-debat kemarin nih ya, pasca debat selain tadi ada yang nangis berjamaah, ada hashtag di mana-mana kita tahu ya. Ada juga statement dari Presiden Joko Widodo yang bilang bahwa minta format debatnya diubah. Gitu, coba ditelaah lagi katanya. Apakah walaupun ditolak sama KPU, tapi apakah ini kemudian menegaskan kalau kita lihat kan dari beberapa debat kemarin ya, 3 debat yang udah lewat, ini kan seolah-olah seperti 01 versus 02 yang ada di tengah tuh kan Pak Ganjar atau Pak Prof Mahfud gitu kan. Di tengah Pak Ganjar gimana? Iya maksudnya jadi moderator apa gimana Oh gitu. iya. Iya, betul. Maksud Anda Mas Ganjar nggak ikut debat Nah gitu apa ya, gimana? kalau dinilai kan memang banyak yang melihat gitu ya. Ini kalau dari data saya ya, lagi-lagi bukan saya sendiri yang ngomong. Banyak yang menyatakan bahwa ini memang dinilai terlalu main aman. Ada yang bilang netral. Apa jangan-jangan begitu nanti formatnya diubah, Mas Ganjar jadi moderatornya tuh. Lucu juga. Agak maju nih. Iya, ini coba perlu kita. Gimana Bu? Gimana tadi Jokowi kenapa? Jadi, Jokowi bilangnya profesional atau debat jangan yang personal tapi yang profesional. Pak Jokowi minta format debatnya dibikin Diubah. lebih kekeluar, lebih inilah, lebih nggak sebrutal inilah. Justru yang mengajari supaya begitu Jokowi. Jangan terbalik-balik. Maksudnya? Ya dia kan kasih contoh. Dukung Ganjar. Kemudian tidak lagi Ganjar. Dukung Prabowo. Dia yang membuat tidak mempunyai makna. Maksudnya sutradara dari drama ini Pak Jokowi. Iya, maksudnya? iya. Oh, gitu. Dia. Jadi walaupun dia katakan begitu, kasih contoh dong. Satunya kata dengan perbuatan. Ini Kasih drama, contoh dong. drama ini harus kita rubah juga Bang. Ini kan kita larinya selalu bicara drama Korea Selatan. Iya. Sekarang udah pindah ke Korea Utara dramanya. Udah ke Pyongyang ini. Bahwa kemungkinan besar apakah Ganjar menang atau Anies menang, ini tidak akan lari, ini berdua akan bekerja sama ini. Ini akan bekerja sama ini. Oke, kita sampai di segmen ujung ya. Kita langsung lempar ke Adi Pre aja. Apakah ini mungkin jadi satu putaran, sekali putaran atau Dua ini putaran. akan 2 putaran dengan bagaimana kemungkinan yang akan terjadi. Silakan. Mr. Adi. Satu putaran masih mungkin kalau melihat fakta-fakta survei per hari ini.
ada sekitar 5 atau 6% yang mesti dikejar terutama bagi Prabowo dan Gibran ya untuk menang satu putaran. Karena rumus menang satu putaran kan dua. Harus dan wajib hukumnya 50% plus sekian, berapapun plusnya. Yang kedua, sesuai dengan Undang-Undang Pemilu harus mendapatkan minimal 20% di jumlah separuh provinsi di Indonesia. Kalau ada 38 provinsi. 34. 38, Mbak. Provinsi kita berapa Baru- sekarang? Kan ada pemekaran. Papua ya. Bapak lagi Jangan masih dari ada Papua dulu, Bang. lagi ada di Iran saat itu. Abang lama betul Jadi di luar abang ini. anggaplah dari 38 itu 20 provinsi Prabowo Gibran itu harus bisa dipastikan minimal mendapatkan suara 20% dari jumlah pemilih. Percuma dapat 50% plus sekian tapi tidak memenuhi 20% minimal jumlah separuh dari provinsi itu. Itu tidak bisa ditetapkan otomatis sebagai pemenang. Itu rumus Undang-Undang Pemilu. Ya. Itu rumus pemenang pemilu. Tapi yang ingin saya katakan, kalau argumen menang satu putaran itu menghemat anggaran, saran saya nggak perlu agitasi dan propaganda, ubah undang-undang pemilunya. Cocok. Karena dalam undang-undang pemilu ada yang bilang begini, kalau menang satu putaran harus 50 sekian, 20% dari jumlah pemilih dan seterusnya. Artinya biar ke depan tak ada perdebatan satu atau dua putaran. Nah yang kedua, per hari ini belum ada yang sampai 50% plus sekian, Pak. Termasuk Prabowo Gibran. Yang tadi saya sebutkan, anggap misalnya suara Prabowo Gibran per hari ini 45%. Itu adalah hampir persis sama dengan suara Prabowo ketika maju Pilpres 2019 berpasangan dengan Sandiaga Uno. Butuh kerja keras sebenarnya untuk memenangkan pertarungan satu putaran. Siapa yang kira-kira akan lolos di putaran kedua? Andai ada dua putaran. Per hari ini keunggulan Anies dan Ganjar dan Anies kan masih dalam rentan margin of error. Selisihnya di kisaran angka 3%. Jadi tingkat probability-nya masuk putaran kedua bisa Anies, masuk putaran kedua bisa Pak Ganjar Pranowo. Tapi Prabowo Gibran kalau hanya berpikir unggul dari Gibran, maksud saya hanya sekedar ingin unggul dari Anies dan Ganjar, saya kira sudah cukup syarat. Tapi kalau untuk berpikir menang satu putaran, butuh kerja yang jauh lebih ekstra. Speednya lo tambah lagi. Iya, kalau mau jujur sebenarnya resource politik dari kubu Prabowo Subianto ini kan lebih banyak dari yang lain. Dari segi atribut, dari influencer, dari artis-artis dan seterusnya itu cukup luar biasa, Pak. Terakhir Bang, soal putaran kedua ini bayangan Anda seperti apa? Kalau putaran kedua ya. Ya, Kalau saya sebut kita kalau. Yakin asumsikan kalau satu saja. putaran. Karena saya yakinnya satu putaran. Tapi kalau dua putaran kita kan boleh kan. Kalau saya lihat kalau dua putaran itu suara pendukung Anies itu akan balik ke Prabowo. Gitu loh. Pendukung Anies. Kalau misal Ganjar dengan Kalah Prabowo. nih berarti. Kalau Ganjar dengan Prabowo yang masuk putaran kedua, maka suara Anies itu akan ke Prabowo. Ya, lebih besar ke sana, gitu loh. Gitu. Sama saja. Kalau Anies sama ini juga suara Ganjar juga akan ke sana. Ini ideologis masalahnya, gitu loh. Jadi memang kadang-kadang faktor ideologi ini tidak ikut menentukan dalam permainan politik kita, tapi dalam situasi tertentu itu muncul, Ya. gitu loh. Muncul itu. Ini bicara ideologis, kan? Nggak. Terus terang aja lah. Kita tahu bagaimana nanti persoalan kanan dengan nasionalisme, ya kan? Ini akan muncul itu sentimen-sentimen itu. Sudah tidak bicara lagi persoalan kalau misalnya Ganjar maju dengan Prabowo itu lain kan. Tetapi kalau Ganjar nggak maju, ya sudah apalagi kita bicara nasionalisme di sini kan. Nah, begitu juga, ya. begitu juga. Jadi Prabowo ini di putaran kedua tetap diuntungkan. Ya, karena PDI dulu juga pernah bersama Pak Prabowo juga dulu kan. Kemungkinan untuk bersama Pak Prabowo mungkin lebih mudah daripada sama Mas Anies mungkin. Meskipun ada Gibran Tapi dan kalau Pak saya Jokowi lihat di Nah, situ. ada Gibran, ada Pak Jokowi. faktor yang paling penting itu menentukan itu faktor ideologis. Walaupun tidak terlalu tebal, tapi itu masih ada. Oke. Coba kalau Jadi Opung bukan gimana? proposal seperti kata Adipre tadi ya, proposal taktis. Oh itu pasti ada. Oh, Itu pasti Ada nggak usah juga. disebut lah. Tapi kan nanti dilihat nanti. Nggak usah disebut. Karena kalau terjadi putaran kedua, ini kan berbarengan dengan masa kampanye untuk pilkada loh. Jadi pilkada itu September. Oleh karena itu, April, Mei, dan Juni ini adalah momen di mana putaran kedua itu kampanye dilakukan. Kalau Jokowi mau satu putaran apa kedua? Dua putaran. Siapa? Jokowi. Satu putaran? Udah jelas kan? Satu putaran. Ya, Iya, makanya. Kalau Opung gimana? Tadi pidato Megawati satu putaran. Kalau harus dua. Udah menjawab itu. Ganjar menang satu putaran. Iya.
Harus Oh ya udah kalau udah. tekad. Kalau misalnya putaran kedua nanti Mas Ganjar kurang beruntung. Tidak ada misalnya. Lihat nanti aja. Iya memang sebegitulah ya. Ya, udah Dan saya usulkan kepada Pak Presiden dan Wakil Presiden, kami ini badan intelijen ini perlu juga kalau bisa kita membahas Tersendiri. bagaimana peranan, ini saya sudah membaca peranan asing ini sudah masuk dalam ini, di dalam Pilpres ini. Oh iya. Ya. Kemana? Ke kubu yang mana ini, Pak? Nah, inilah pergeserannya. Nanti kita lihat. Kan kita nggak boleh ngomong di sini di dalam. Iya namanya juga Intel Ya kan. kan? Pergeseran udah jelas. nih. masuk TV. Kubu tadi yang ke sini kok tiba-tiba balik ke sini. Wah, Ya kan? The Golden Boy of America. Ah, masih nggak di itu Golden Boy? yang sudah kelihatan itu. Ya. Ya kan? Itu masih. Masih sudah kelihatan itu. Artinya bahwa gini aja lah. Prabowo Jokowi ini akan orientasi Rusia dan Cina. Nah, berarti Di luar kita itu. baca aja di sini nih. Nah, oke. Ya kasih saya waktu dulu deh kalau gitu. Ya, Jadi, silakan, terakhir. Pak Fian. Kalau saya melihat ya, memang ada ideologis, ada nasionalis. Tapi intinya kepentingan. Ya pasti. Kepentingan untuk menang. Ya. Kalau lihat langkah kayak begini, saya kok menduga satu putaran agak ragu. Ya. Sungguh pun mungkin, namanya mungkin. Ya. Ragu saya. Dan saya yakin dan percaya di antara antara ketiga belah pihak ini yang mungkin saling dukung-mendukung, ini Intel yang tidak merahasiakan, tapi menduga dan menghitung bahwa kemungkinan besar apakah Ganjar menang atau Anies menang, ini tidak akan lari, ini berdua akan bekerja sama ini. Ini akan bekerja sama ini. Karena udah ketahuan di tempatnya Opung nggak bakal lagi mau ke sebelah sana. Sungguh pun juga namanya politik bisa 1 jam aja bisa berubah. Tergantung transaksional. Ya kan? Ya, kan gini Oh Pak berarti Intel. kalau opung ke sana transaksional dong Loh, menurut pasti dong. Mana politik nggak ada transaksional? Bohong aja. Nanti kan Mungkin juga yang transaksional itu lillahi ta'ala. Nah, itu beda. Oh, beda. Ada transaksional di lain itu lain. Tetapi yang saya maksud adalah tidak gampang lagi kelompok Opung ini untuk ke sebelah sana. Ke Prabowo sana tuh maksudnya? Prabowo, kalau pindahkan saya. Makanya kalau bilang satu putaran, apakah siapa atau siapa ya udah selesai. Nggak ada urusan, kita nggak ngomongin kalau udah 1 putaran. Ya toh? Tapi begitu 2 putaran, udah patut diduga. apa? Anies dengan Ganjar. Menurut saya nggak yakin. Kenapa? Nggak yakin. Artinya, misalnya dari sudut Nasdem saja, Ahmad Ali itu memprotes. Ya kan? Ada upaya negosiasi antara Ganjar, antara timnas Ganjar dengan tim pemenangan Ganjar dan tim pemenangan Anies untuk bicara kompromi soal ini. Itu yang kita bicara yang terwujud. Ini yang tertutup dibuka ini maksudnya. Ini soal Sudirman Said kemarin nih maksudnya. Ya kan ribut tuh. Ya kan itu artinya kan aspeknya ini kan ideologis nih. Saya tahu Ahmad Ali kan, Ya. gitu lah. Ini aspeknya ideologis gitu loh. Nggak bisa sembarangan seperti itu. Nah artinya kalau saya lihat dari aspek ini, betul bahwa itu hanya bisa tadi diselesaikan ketika bicara soal negosiasi apa dapat apa, siapa dapat apa, kan gitu, ya kan? Pasti itu. Bicara semuanya kan bicara kami dapat berapa menteri nih, ya kan? Kalau DPR gampang diatur lah, saya tahu lah itu. Yang Adi bilang tadi soal ini kelengkapan nggak ada itu, di kelengkapan di DPR semua bisa diatur. Ketua umum ketemu presiden selesai semua, ya kan? Kita kan 12 tahun di sana. Di tengah nego-nego, hitung-hitungan Nah, gitu jadi kan. itu nanti itu ada. Tetapi kan itu pada tingkat elit, jangan lupa. Ya. Nah ini namanya imam-imam kecil yang ada di bawah, ya kan? Mereka nggak bisa. Saya kasih contoh, 2004 ketika terjadi pertarungan antara SBY, Wiranto dan Mega. Kenapa pilihannya harus Wiranto, harus Mega lawan SBY, bukan Wiranto lawan ini, pilihannya kan gitu. Saya tidak usah sebut kenapa pilihannya begitu. Karena Wiranto tidak mempunyai kekuatan politik untuk mengarahkan Golkar untuk dukung
Mega. Tetapi kalau Mega itu bisa menggunakan powernya untuk supaya PDIP mendukung Wiranto, maka SBY bisa kalah. Ya, nah jadi hitung-hitungannya harus dilihat di situ, nggak juga terlalu Oke. terlalu mudah. Jadi di tengah hitung-hitungan, ini kan ada yang dari tadi lagi ngitung-hitung, lagi ngelihat dinamikanya seperti apa. Saya kayaknya masih mau riset lagi dulu ya. Yang penting kalau saya sih mikirin diri saya sendiri dulu. Kalau kita ngomongin politik kan tadi ya, harus ngamanin juga gitu biar saya nggak kena reshuffle. Jadi mungkin Bagus, kita udahin Bapak. aja nih dulu diskusinya ya. Ada pantun Boleh, ada boleh. terakhir. Boleh. Kalau diminta akan kita kasih. Boleh, boleh. Setuju ya? Kasih. Para Apa pimpin ya? setuju semua. Kasih Setuju. ke pantun dulu kita tutup. Dan habis pantun ini kita ucapkan amin juga kita setuju. Wah. Betul, setuju saya. Kenapa pantun Amir? Kak pantun tuh cakep nih. Kupu-kupu terbang melintang Cakep. hingga menghisap bunga layu. Cakep. Dalam debat ada yang menyerang, bikin debat jadi semakin seru. Semoga keseruannya berlanjut sampai minggu depan. Oke, sampai jumpa lagi di Kabinet Bayangan berikutnya. Adios, Adios. amigos.